Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 4, meliuk dan menerjang, di bagian 3, yaitu wawancara. Nah, anak semua, ini ada di halaman 87 sampai 93 di buku kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita akan belajar ke bagian membaca. Bacalah teks berikut ini dengan seksama. Nah, di sini ada bacaan anak-anak, yaitu ada laporan wawancara. Nah, dalam wawancara ini yaitu laporan dari teman kita namanya Nurul, sekolah SD Mandiri Bantaeng, kelas 4, tanggalnya 24 Januari 2021, dan orang yang diwawancarai adalah yang namanya Puspita. Nah, sekarang yuk kita akan baca bersama-sama teksnya. Teksnya berjudul Kuat untuk Melindungi. Nah, ini oleh Nurul Hidayati. Kak Puspita adalah seorang pesilat tangguh. Dia telah banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Berikut ini hasil wawancara saya dengannya. Nah, sewaktu Kak Puspita masih kecil, awalnya dia tidak tertarik ilmu bela diri. Suatu saat, dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan, tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan. Sejak itu, dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Ketika masuk SMP, ada ekstrakurikuler pencak silat. Dia segera mendaftar. Ternyata belajar silat itu asik dan seru. Kak Puspita kemudian bergabung di sebuah perguruan silat. Awalnya Kak Puspita ingin menguasai silat supaya bisa melawan pengganggunya. Dia terpikir untuk suatu saat membalas perbuatan para pengganggunya. Namun setelah mendalami silat, Kak Puspita jadi mengerti bahwa silat harusnya bukan untuk balas dendam. Silat justru untuk berteman dan melindungi. Kata Kak Puspita, di dalam gerakan pencak silat terkandung banyak nilai luhur. Misalnya dalam sikap pasang, ada beberapa sikap pasang biasanya dilakukan dengan tangan dalam keadaan terbuka, bukan mengepal. Artinya silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti. Kalau ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Kalau dia masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. Manfaat yang dirasakan Kak Puspita setelah menekuni pencak silat antara lain, tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi dan banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Kak Puspita menjelaskan bahwa keberhasilannya dalam pertandingan-pertandingan adalah berkat disiplin dalam latihan. Kak Puspita mengatakan bahwa ini tidak hanya berlaku pada silat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh, pasti akan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, Kak Puspita berharap bahwa anak-anak seusia saya belajar ilmu bela diri, terutama silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli negara kita. Jadi, di samping mendapatkan banyak manfaat untuk diri sendiri, sekaligus juga melestarikan budaya bangsa Indonesia. Nah, anak-anak semua, setelah kalian membaca teks laporan wawancara, sekarang ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab anak-anak. Dengan mendiskusikan isi teks laporan wawancara, kalian belajar untuk berpartisipasi aktif. Yuk, sekarang kakak akan bantu untuk menjawab ya. Nomor 1. Judul laporan di atas adalah Kuat untuk Melindungi. Menurut kalian, apa makna yang ingin disampaikan penulis dengan judulnya ini? Yaitu jawabannya adalah silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti, dan bukan pula untuk membalas dendam. Silat untuk berteman dan melindungi. Kemudian yang nomor 2,
Apakah kalian setuju bahwa ilmu bela diri bukan untuk berkelahi? Jelaskan jawaban kalian. Setuju sekali ya anak-anak, karena ilmu bela diri untuk melindungi diri kita dan orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang nomor 3, apa ilmu bela diri yang ingin kalian pelajari? Mengapa? Nah, ini bervariasi ya anak-anak, tergantung dari masing-masing kalian. Misalnya contohnya bela diri taekwondo, silat, maupun yang lainnya ya. Kemudian yang nomor 4, kira-kira apa saja daftar pertanyaan yang ingin diajukan Nurul? Nah, contohnya daftar pertanyaannya itu yang pertama, kenapa Kak Puspita tertarik untuk mempelajari ilmu bela diri? Pertanyaan yang kedua, kapan Kak Puspita mulai belajar silat? Pertanyaan yang ketiga, apa nilai yang terkandung dalam gerakan pencak silat? Dan yang terakhir, apa menekuni pencak silat? Nah, ini daftar pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang bisa diajukan Nurul untuk Kak Puspita ya anak-anak. Yuk kita lanjut ke bahas bahasa. Kita akan sama-sama belajar mengenai wawancara. Apa sih Kak arti wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau yang mengajukan pertanyaan. Nah, narasumber adalah orang yang diwawancarai. Tugasnya yaitu menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak, untuk dapat mewawancarai dengan baik, kalian harus berlatih. Berikut ini hal-hal yang harus kalian perhatikan agar dapat mewawancarai dengan baik. Yuk, kita perhatikan bersama-sama ya anak-anak. Langkah-langkah persiapan yang pertama, buat janji bertemu dengan narasumber. Siapkan daftar pertanyaan, siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat merekam, dan siapkan kamera jika ada ya anak-anak. Kemudian, informasi yang perlu dicatat, jawaban sesuai daftar pertanyaan, identitas narasumber, dan tanggal wawancara diadakan. Nah anak-anak, agar siap dan percaya diri, pelajari semua tentang narasumber. Kuasai daftar pertanyaan wawancara, dan berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melakukan wawancara sebenarnya. Nah, sikap saat wawancara pun juga penting anak-anak. Kalian harus bersikap sopan dan menghormati narasumber. Menyapa dengan sapaan yang sesuai, misalnya bapak, ibu, kakak, dan lainnya. Berbicara dengan tenang dan tentunya berbahasa Indonesia yang baik, singkat, dan jelas. Nah, cara berbicara juga tak kalah penting anak-anak. Nada suara jangan terlalu keras tetapi juga tidak terlalu pelan. Gunakan intonasi yang sopan, ucapkan pertanyaan dengan jelas. Nah, anak-anak, bahasa tubuh dan penampilan juga sangat penting. Berdirilah atau duduklah dengan tegak. Tataplah narasumber saat berbicara, tatap mata narasumber secara wajar, gunakan gerak tangan untuk menegaskan sesuatu, dan berpakaianlah dengan sopan dan rapi. Nah, semua, adapun isi laporan hasil wawancara, yaitu yang pertama, informasi nama narasumber, nama pewawancara, tanggal wawancara, foto jika ada ya anak-anak, dan tentunya jawaban narasumber atas daftar pertanyaan yang dituturkan ulang oleh pewawancara. Yuk kita lanjut ke bagian menulis. Lakukan wawancara dengan orang di sekitar kalian yang ingin kalian ketahui pengalamannya. Kalian boleh menjadikan petugas pos, teman yang pernah memenangi lomba membaca puisi, atau seorang kakak yang jago berenang sebagai narasumber. Ikuti langkah-langkah persiapan wawancara, persiapkan daftar pertanyaan seperti di bawah ini. Kemudian setelah kalian melakukan wawancara, tuliskanlah hasilnya berupa laporan wawancara. Nah, di sini kakak mencontohkan ya, nama pewawancaranya di sini adalah Ricky, kelas 4B. Nah, asal sekolahnya misalnya dari SD Negeri Tulang Bawang. Misalnya tanggal sekarang tanggal 20 November 2023. Saya ingin mewawancarai Bapak atau Ibu, misalnya Ibu Yuni. Tentangnya misalnya kiat-kiat sukses. Nah, yang kedua ini sampaikan tujuannya. Saya ingin mewawancarai Bapak atau Ibu. Nah, ini juga ya anak-anak, catat jawaban dari narasumber. Kemudian sampaikan kesimpulan dan jangan sampai lupa sampaikan terima kasih dan salam penutup. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa kalian tanyakan ya anak-anak. Misalnya, apa jenis usaha yang dijalankan? Kapan memulai usaha? Mengapa memilih usaha ini? Berapa modal yang digunakan untuk memulai usaha?
Di mana tempat yang dipilih untuk memasarkan usaha? Nah, anak-anak, apakah kalian dapat menambahkan pertanyaan lain? Nah, ini juga bervariasi, anak-anak. Kalian bisa menambahkan macam-macam pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada pewawancara. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita juga sudah sama-sama membahas tentang materi wawancara di topik ini ya, anak-anak. Nah, semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian. Tentunya, jika video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tetap semangat belajar bersama channel Bimal Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak-anak hebat semuanya.